Baik Sobat Visip, beralih ke berita selanjutnya. Akhir-akhir ini, kendaraan listrik menjadi salah satu transportasi yang sering kita temukan, baik itu motor maupun mobil. Dikembangkan di Eropa dan Amerika Serikat pada abad ke-19, kendaraan listrik menjadi salah satu inovasi untuk mengurangi emisi karbon. Telah kami rangkum untuk Sobat Visip, berikut liputannya. Halo Sobat Visip, kendaraan listrik merupakan transportasi yang dirancang sebagai kendaraan ramah lingkungan. Ide kendaraan berbahan bakar tenaga listrik ini banyak digunakan oleh masyarakat dan terlihat berlalu lalang di jalan raya. Kehadirannya sebagai solusi terhadap pengurangan polusi dan emisi karbon mendapat dukungan dari berbagai pihak. Bagaimana informasi lebih lanjut? Berikut liputannya. Jenis kendaraan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Saat ini, masyarakat sudah sering mendengar tentang berbagai kendaraan listrik. Kendaraan listrik merupakan sebuah inovasi transportasi yang tenaganya bersumber dari daya listrik. Daya listrik tersebut disimpan di sebuah baterai yang dapat diisi ulang. Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan perusahaan listrik negara terus mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Penggunaan kendaraan listrik di Indonesia masih terus disosialisasikan kepada lapisan masyarakat dan pelaku industri otomotif. Harapannya, inovasi ini dapat menjadi solusi atas isu pencemaran lingkungan. Awal penggunaan motor listrik ini aku baru di 2023, tapi sebelum itu ayahku tuh udah beliin buat mamaku yaitu sepeda listrik dari awal kendaraan listrik ini muncul. Lebih tertarik karena dia kan ini ya nggak ngularin polusi. Kalau motor listrik itu bebas pajak di awal-awal penggunaannya. Kendala lainnya tuh aku nggak bisa ngukur kayak ini udah bisa sejauh mana lagi nih baterai segini bisa bertahan dan lain-lain. Penggunaan kendaraan listrik semakin gencar didorong sebagai solusi untuk menekan emisi karbon yang terus meningkat. Dengan tenaga yang bersumber dari listrik, kendaraan ini mampu menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mencapai lingkungan yang lebih berkelanjutan. Menanggapi terkait dengan kehadiran kendaraan listrik pada saat ini, PLN sangat mendukung terkait hal tersebut. Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan net zero emission di tahun 2060 nanti, PLN juga terlibat langsung di sini. Salah satunya yaitu mendukung ekosistem kendaraan listrik. Program untuk mendukung ekosistem ini, yang pertama PLN menyediakan sarana stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang ada di beberapa tempat di wilayah Purwokerto atau Banyumas ini. Selain ramah lingkungan, kendaraan listrik juga lebih efisien dalam menggunakan energi dibandingkan kendaraan konvensional. Alat transportasi jenis ini memiliki biaya operasional yang lebih rendah, termasuk pajak, baterai, dan perawatan yang lebih terjangkau karena memiliki komponen mesin yang sederhana. Kendaraan listrik itu sebetulnya sebuah solusi yang kemudian diambil oleh pemerintah untuk mengurangi emisi gas buang, terutama CO2 yang kita tahu bahwa ketersediaan BBM terutama dari fosil itu kan semakin hari semakin langka, sementara kebutuhannya itu sangat banyak. Tapi ini juga perlu disadari bahwa kalau kita kemudian menginginkan ya, terutama dari pemerintah menginginkan semua mengakses kendaraan listrik, perlu dibangun infrastrukturnya yang saya kira ini menjadi problem kemudian. Meskipun menawarkan banyak manfaat, tetapi kendaraan listrik masih memiliki banyak tantangan dalam penggunaannya. Infrastruktur pengisian yang terbatas, harga jual kendaraan masih tinggi, dan waktu pengisian yang lebih lama dibandingkan BBM menjadi hambatan utama. Selain itu, keterbatasan jarak tempuh juga perlu diperhatikan untuk keberlanjutan penggunaan kendaraan listrik ke depannya. Nah, Sobat Visip, itu tadi tentang bagaimana pemakaian kendaraan listrik di masyarakat. Keberadaannya menjadi solusi bagi permasalahan lingkungan. Mari kita jaga bumi ini agar terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Susi dan tim melaporkan untuk Visip on this week.
Wah, keren sekali ya Indah. Dalam menyukseskan Net Zero Emission 2016, pemerintah terus berupaya dalam menyikapi hal tersebut. Ya, betul sekali. Semoga dengan adanya inovasi kendaraan listrik ini, harapannya tidak hanya pemerintah saja yang menaruh andil, namun masyarakat juga dapat turut ikut serta.